Ada masa dalam hidup seorang perempuan ketika ia tak tahu lagi mana yang lebih menyakitkan ditinggalkan atau menunggu tapi tak benar-benar dituju. Dina tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa berubah arah tanpa aba-aba. Ia dan Arif dulunya pasangan yang saling percaya, saling menjaga, dan saling menunggu. Tapi waktu dan jarak punya cara sendiri menguji janji. Ketika Arif dipindahkan tugas ke kota lain, tak ada yang benar-benar siap untuk kehilangan dalam bentuk baru kehilangan yang hadir perlahan. Seperti embun yang menguap tanpa jejak. Ia menjalani hari-hari dengan dua anak, tumpukan tugas rumah, dan sunyi yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Sampai suatu ketika, hadirnya seorang dari masa lalu membuka pintu kenangan dan sekaligus menghadirkan pilihan yang tak pernah ia duga. Setia pada seseorang yang perlahan menjauh atau jujur pada suara yang mulai tumbuh di dalam hati. Di antara dua penantian itu, Dina tak sedang memilih lelaki, ia sedang memilih dirinya sendiri. Dan inilah kisahnya, kisah seorang perempuan yang penuh ragu, pernah bertanya, tapi akhirnya berani memutuskan bukan karena ia tak lagi mencintai, tapi karena ia bertahan sebagai dirinya sendiri, secara utuh. Bab 1. Saat jarak mulai menjelma sunyi. Dulu, aku kira jarak hanya akan menguji rindu, tapi ternyata ia juga mengikis kepastian. Aku terbiasa dengan kehadirannya, bukan hanya secara fisik, tapi sebagai bagian dari rutinitas dan rasa aman. Kini kepergiannya bukan lagi rencana, ia menjadi kenyataan, dan kenyataan itu dingin, sunyi, dan terlalu nyata untuk diingkari. Pagi itu, matahari seperti enggan naik sempurna, awan menggantung di langit, kelabu, seakan tahu bahwa ada sesuatu yang berat akan pergi dari rumah kecil kami. Hujan turun perlahan-lahan di pagi yang seharusnya biasa, tapi tidak ada yang terbiasa bagi Dina di pagi hari itu. Di teras rumah kecil mereka, dua anak berdiri memeluk lutut ibunya, sementara Arif berdiri di ambang pintu, menggencangkan ranselnya, mencoba menenangkan senyum yang sebenarnya retak. Jagalah anak-anak baik-baik ya, ucap Arif sambil membelai rambut Dina di tengah-tengah pelukannya. Suaranya serak, seperti ada yang menumpuk di tenggorokan, tapi tak bisa diucapkan. Ia mencoba menatap mata Dina, tapi Dina menunduk. Tak ingin ia terlihat air matanya yang sudah lama tertahan. Dina mengangguk, hanya itu yang mampu ia lakukan. Di antara isakan kecil dari anak bungsunya dan detak hujan yang memantul dari genting, ia merasa hening, menyerbu dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menahannya, bareng seminggu lagi, sehari saja, tapi tugas negara tak pernah bisa ditawar. Kalau kamu butuh apa-apa, tinggal bilang. Iya. Itu saja, begitu singkat. Padahal ada banyak hal yang ingin Dina katakan. Jangan lupa kabar, jangan biarkan aku sendiri dalam sunyi. Jangan lupakan wajah anak-anak saat lelahmu mulai bicara. Tapi semua kata itu hanya berputar di tenggorokan, gagal keluar. Ayah kemana, Bu? Tanya si sulung, mata bulatnya menatap lugu. Kerja di tempat jauh, nanti pulang lagi. Jawab Dina, setengah berbisik. Seolah berharap kalimat itu bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk meyakinkan hatinya sendiri. Arif mencium kening mereka satu persatu, lalu menoleh, melangkah pergi tanpa menengok ke belakang. Dina tahu itu bukan karena Arif tak peduli, justru karena terlalu peduli. Jika ia menoleh, mungkin langkah itu tak akan sampai ke stasiun. Dina berdiri lama di ambang pintu, membiarkan angin membawa basah hujan ke ujung jilbabnya. Anak-anak sudah kembali bermain, tak tahu bahwa pagi ini ibu mereka kehilangan separuh dirinya. Ia menutup pintu perlahan, lalu menatap ruang tamu yang kini terasa terlalu luas, terlalu sunyi. Di dinding jam berbunyi pelan, seperti mengingatkan bahwa hari-hari akan terus berjalan. Tapi bagi Dina, waktu seperti melambat, setiap menit menjadi duri yang menyanyat diam-diam. Ia duduk di ujung ranjang, membuka ponsel. Tak ada pesan baru.
Ia menulis, lalu menghapus. Menulis lagi, lalu diam. Akhirnya hanya satu kalimat yang ia kirim. Hati-hati di perjalanan. Aku akan baik-baik saja di sini. Tapi kalimat itu bohong. Ia tidak akan baik-baik saja, tidak hari ini. Mungkin tidak besok. Namun, ia akan belajar seperti yang selalu ia lakukan. Menjadi kuat karena tak ada pilihan lain. Perpisahan yang tak sempat diminta, seringkali justru yang paling lama dirasakan. Bab 2. Menunggu dalam diam yang panjang. Dulu aku pikir jarak cuma tentang kilometer, ternyata lebih dari itu. Jarak bisa hadir dalam suara yang tak sempat menyapa, dalam waktu yang tak lagi dibagi, dan dalam cinta yang perlahan kehilangan suara. Hari-hari setelah kepergian Arif, berjalan biasa atau lebih tepatnya dipaksa biasa. Seperti arus sungai di musim kemarau mengalir, tapi lamban dan hampa. Dina bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, mencuci pakaian, menyapu halaman. Sama seperti biasa, seperti sebelum Arif pergi, tapi tentu saja tidak sama. Tidak ada gelas kopi kedua yang perlu ia siapkan. Tidak ada suara berat Arif yang mengeluh soal pekerjaan atau sekedar bercanda dengan anak-anak. Rumah itu tetap utuh secara fisik, tapi seperti kehilangan nyawanya. Sore hari, Dina duduk sendiri di dapur, tangannya memutar-mutar sendok dalam cangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap ponsel, terakhir Arif mengirim pesan siang tadi, singkat. Lagi rapat. Nanti kabari lagi ya. Sudah hampir pukul 6, belum ada kabar lagi. Anak-anak bermain di ruang tengah, tertawa menonton kartun. Dina bersandar ke sandaran kursi, matanya menatap langit yang mulai gelap. Ia mendengar tawa mereka seperti gema dari ruang yang jauh. Ia tahu bahwa mereka bahagia, atau setidaknya belum cukup dewasa untuk merasa kehilangan seperti dirinya. Di malam hari, Dina mencoba menelpon Arif. Tak diangkat. Ia ulang sekali lagi. Tetapi tetap sama. Mungkin masih sibuk atau lelah. Atau lupa. Ia menulis pesan, singkat saja. Anak-anak tanya kapan kamu pulang. Pesan itu dikirim, tapi tak kunjung dibaca. Di tempat tidur, Dina membandingkan anak-anak satu persatu. Ia mengecup dahi mereka, menarik selimut, lalu mematikan lampu. Ruangan sepi, hanya suara kipas angin yang berputar, dan denyut pikirannya sendiri yang terus mengulang kalimat yang sama. Berapa lama aku bisa seperti ini? Dan dalam diam, Dina mulai mengerti bahwa bukan hanya Arif yang pergi, tapi juga sebagian dari dirinya. Pagi harinya, Dina bangun dengan kantung mata yang semakin dalam. Dita merengek, ingin makan nasi goreng, sementara Damar mencari dasi yang entah kemana. Ia tak punya waktu untuk menangis pada pagi hari ini. Rumah adalah medan perang kecil yang harus tetap ia tata dengan senyum. Meski hatinya kosong seperti kamar yang ditinggal penghuninya terlalu lama. Kesepian tak selalu datang saat kita sendiri. Ia muncul saat seseorang yang kita harap hadir tak ada lagi, benar-benar ada. Bab 3. Rindu yang tak sempat terucap. Aku masih merindukannya, tapi rindu ini tak lagi membuatku tersenyum. Rasanya seperti menggenggam angin dingin, hampa, dan tak tahu harus berharap pada apa. Sudah 2 minggu sejak Arif berangkat. Hari-hari Dina mulai menyatu seperti lembar-lembar kalender yang berlipat tanpa bekas. Ia tetap menjalani rutinitasnya, tapi sekarang semuanya terasa mekanis seperti mesin yang berjalan tanpa bahan bakar. Hanya kebiasaan yang memaksanya terus hidup. Dina mulai terbiasa mendengar suara Arif hanya lewat notifikasi ponsel. Video call yang terputus-putus, pesan yang kadang baru dibalas esok hari. Kadang ia sibuk, katanya, kadang dia lelah, ujarnya. Sementara Dina hanya bisa mengangguk, walau hatinya ingin berkata, aku juga lelah, tapi aku tetap di sini untuk kamu. Ia juga masih rajin mengirim pesan pada Arif setiap pagi. Selamat bekerja. Setiap malam. Sudah makan? Kadang dibalas, kadang tidak.
kadang hanya dengan emoji jempol. Sesekali ada panggilan video, tapi sebentar dan kaku seperti dua orang asing yang saling menjaga. Kata takut menyakiti, takut terlihat kecewa. Di satu malam yang lenggang, Dina duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya yang menyala. Arif belum mengirim kabar sejak kemarin. Ia ingin menelpon, tapi tak jadi. Takut mengganggu, atau mungkin takut kecewa lagi. Ia membuka galeri foto, banyak gambar mereka berdua, tersenyum, berpelukan, tertawa bersama anak-anak. Dina mengusap layar pelan, lalu meletakkan ponsel di dada. Ia mencoba menghangatkan hati yang mulai beku. Tapi cinta tak bisa terus hidup dari kenangan. Cinta butuh kehadiran, butuh suara, dan butuh sentuhan. Dan yang paling menyakitkan dari rindu adalah saat kau tak tahu apakah seseorang yang kau rindu juga merindukanmu, atau hanya merasa cukup dengan kabar. Ia merindukan Arif, tapi yang ia rindukan bukan sosoknya. Sekarang ia rindu versi Arif yang dulu, yang penuh perhatian, yang tak pernah lupa mengirim pesan hanya untuk bilang, "Aku sayang kamu." Dina mengendap ke kamar setelah menidurkan Dita. Damar sudah lebih dulu tertidur, mungkin lelah karena kegiatan pramuka di sekolah. Ia membuka jendela sedikit, berharap udara malam bisa menenangkan. Di luar, lampu jalan berkedip pelan seperti nyala ragu-ragu. Lalu kutekan tombol panggilan, tak terjawab. Ia tunggu, ia coba lagi, masih tak terjawab. Akhirnya, Dina duduk diam menatap layar yang gelap, memeluk lutut sendiri ketika akhirnya Arif mengirim pesan singkat 1 jam kemudian. "Maaf sayang, baru selesai rapat panjang, besok aku hubungi lagi ya." Dina hanya membaca, lalu mematikan ponsel. Bukan karena marah, tapi karena kecewa, yang terlalu sering datang bisa mengikis harapan. Dan harapan yang terkikis pelan-pelan lebih menyakitkan daripada ketiadaan. Dina menatap langit-langit kamar. Terdengar detik jam berdetak pelan. Dalam kesunyian itu, ia mulai bertanya, kalau aku menghubunginya lebih dulu, apakah dia masih akan mencariku? Pagi harinya, Dina duduk di beranda, memandang langit yang mendung. Seseorang tetangga menyapa, menanyakan kabar. Menanyakan bagaimana rasanya ditinggal sementara. Mereka tidak tahu bahwa kata sementara bisa jadi sangat panjang, bahkan tak terdefinisikan. Dina menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Seperti biasa, dalam hati ia menyimpan segalanya rapat-rapat. Tidak semua luka harus dipamerkan. Ada yang cukup dirawat dalam diam, seperti rindu yang terus tumbuh meski tak pernah disapa. Menunggu bukan soal waktu yang berlalu, tapi seberapa banyak dirimu yang bilang setiap kali tak dijemput kabar. Sedang rindu yang dipendam terlalu lama perlahan berubah menjadi diam, dan dari diam itu kadang cinta perlahan kehilangan suara. Bab 4. Raka, kenangan yang hadir kembali. Dia datang dari masa lalu yang sudah lama aku tutup rapat. Tapi kenapa hatiku membuka celah? Apakah ini hanya nostalgia atau sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar selesai? Hari itu, langit cerah meski angin bertiup dingin. Dina menemani anaknya menghadiri acara pentas seni sekolah. Aula sederhana itu penuh tawa, warna-warni dan sorak-sorai. Suasana ramai membuat Dina sedikit lupa pada sepinya rumah. Saat anaknya naik ke panggung, Dina berdiri agak ke belakang, mencari tempat teduh untuk menonton. Ia menoleh saat seseorang memanggil namanya. "Dina?" Suara itu familiar, hangat seperti angin yang bertiup di masa lalu. Ia menoleh, seseorang pria berdiri di sana, senyumnya lebar. Matanya tak berubah, masih teduh seperti dulu. "Raka?" ucap Dina yang nyaris tak percaya. Mereka bersalaman, canggung, tapi tak bisa disangkal. Ada kelegaan dalam pertemuan itu. Raka adalah teman semasa kuliah. Mereka dulu dekat. Sempat hampir menjadi sesuatu sebelum waktu dan keadaan membawa mereka ke jalan masing-masing.
Aku antar anakku juga, kata Raka sambil menunjuk bocah laki-laki yang sedang main lari-larian. Mereka duduk berdampingan di bangku panjang. Obrolan mengalir dengan mudah, seperti air yang menemukan kembali alurnya. Tentang kuliah dulu, dosen galak, puisi-puisi absurd, dan kenangan yang entah bagaimana tetap tinggal. Dina tertawa. Sudah lama ia tidak tertawa begitu lepas. Raka mendengarkan setiap kalimatnya tanpa terdistraksi, layar ponsel atau mata yang mengembara. Dan di sela canda, ada jeda sunyi yang tidak canggung, tapi justru nyaman. Saat acara usai, mereka berjalan bersama ke parkiran. Dina menolak tawaran Raka untuk diantar, tapi senyum mereka tak bisa disembunyikan. Sampai di rumah, Dina membuka ponsel. Tak ada kabar dari Arif. Ia duduk di sofa, termenung. Ada sesuatu dalam pertemuan itu yang membuatnya resah. Bukan karena rasa yang tumbuh tiba-tiba, tapi karena betapa mudahnya dirinya merasa diperhatikan, seolah ia telah lama haus akan itu. Dan baru menyadarinya sekarang. Kadang yang menggoda, kita bukan cinta baru, tapi rasa lama yang kembali hadir saat kita sedang merasa hilang. Bab 5. Senyap di antara dua dunia. Di dalam dadaku, suara terus bersabutan, satu menyuruhku bertahan, satu lagi memintaku jujur pada perasaanku. Tapi bagaimana kalau tak ada yang benar, dan aku justru tersesat di antaranya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dina dan Raka mulai bertukar pesan, ringan, sopan. Awalnya hanya basa-basi tentang anak-anak dan sekolah, lalu perlahan menjelma jadi percakapan larut malam tentang kehidupan, lelah, dan kehilangan arah. Raka tidak pernah melewati batas, tapi justru disitulah bahayanya karena kenyamanan bisa jauh lebih menggoda daripada rayuan. Sementara itu, komunikasi dengan Arif semakin renggang. Pesan-pesan Dina sering dibalas dengan singkat, kadang terlambat, dan kadang hanya dibaca tanpa respon. Video call jadi semakin jarang. Wajah Arif yang dulu hangat kini terasa seperti layar yang beku. Ia tampak lelah, jauh, dan tak ada lagi benar-benar hadir. Meski suara dan gambarnya muncul sesekali di layar ponsel. Suatu malam, Raka mengirim pesan. Aku senang bisa ngobrol lagi sama kamu. Kamu gak pernah berubah, selalu kuat, tetapi tetap hangat. Dina membaca pesan itu lama. Tangannya ingin mengetik balasan, tapi hatinya penuh kebimbangan. Ia menoleh ke sisi ranjang yang kosong, tempat Arif biasa tidur. Sudah berminggu-minggu ia memeluk bantal, bukan pelukan. Ia tidak pernah membalas pesan itu malam itu, tapi dalam hati ia tahu ia mulai menginginkan sesuatu yang tak seharusnya ia rindukan. Keesokan harinya, saat ia menyapu halaman, Dina menemukan mainan mobil kecil milik anaknya. Roda belakangnya lepas. Ia duduk di teras memperbaikinya perlahan, sambil memikirkan tentang rumah ini, tentang suaminya, tentang dua anak yang tak tahu ibunya sedang bercampur dengan perasaannya sendiri. Ia tidak ingin berpaling, tapi ia juga lelah menunggu seseorang yang tak lagi menoleh. 2 hari itu, untuk pertama kalinya, Dina bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku lepas, siapa yang benar-benar akan menahanku? Keesokan harinya, ketika Dina sedang duduk di teras, sudah selesai mengantar anaknya sekolah dan menanti kabar dari Arif, nama Raka muncul kembali di layar ponsel, kali ini disertai undangan ngopi. Sedang sibukkah? Kebetulan lagi di daerah dekat rumahmu nih. Boleh ketemu? Sekedar ngobrol, mungkin, dan nostalgia. Dina menatap pesan itu cukup lama. Tangannya tak langsung mengetik jawaban. Ada sesuatu yang tertahan di dada. Bukan takut, bukan pula rindu. Lebih pada tanya, apakah boleh? Apakah pantas? Tapi pada akhirnya Dina mengetik, boleh, tapi hanya sebentar. Di tempat umum ya? Raka membalas, oke, kita ketemuan di kafe dekat rumahmu ya. Tahu kan? Boleh, jawab Dina. Kafe itu tidak terlalu ramai pada pagi hari itu. Sudut-sudutnya didekorasi dengan lampu gantung kecil, dan aroma kayu manis dari dapur membuat suasananya hangat. Dina datang lebih dulu, memilih tempat dekat jendela, mengenakan blus sederhana berwarna lembut.
dan riasan tipis yang sudah lama tidak ia gunakan. Raka datang beberapa menit kemudian. Tubuhnya lebih tegap dari yang Dina ingat. Senyumannya masih sama, tenang, sedikit malu, dan tak tergesa. Ia mengenakan kemeja hitam dan jaket jeans santai tapi tetap rapi. Dina, sore Rak. Satu sapaan singkat yang membawa segunung kenangan. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Pekerjaan, keluarga, masa SMA hingga kuliah. Raka ternyata belum menikah setelah istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Belum nemu yang cocok, katanya sambil tertawa ringan. Tapi yang lebih membuat Dina tak nyaman adalah caranya melihat penuh perhatian, tapi tak menuntut seperti melihat potongan masa lalu yang masih ia simpan rapat-rapat. Dan kini tiba-tiba kembali hadir di hadapannya, nyata. Dulu aku pikir kamu bakal jadi penulis, kata Raka. Dina tertawa kecil, lalu menjawab, hidup kadang menjauhkan kita dari impian, ya, atau mengarahkan kita ke cerita yang lebih tak terduga. Jawab Raka sambil menatap Dina dalam. Ada jeda, sejenak saja, tapi cukup untuk membuat dada Dina terserah sesak. Ia tahu ini hanya pertemuan biasa, tapi bukan soal tempat atau durasi. Ini tentang apa yang bergerak dalam diam, tentang rasa yang berani muncul di sela-sela sepi, tanpa disadari rupanya membuat sudah tiba saat Dina menjemput anaknya yang bungsu. Ketika Dina pamit, Raka menatapnya dan berkata pelan, senang bisa ketemu lagi, Din. Dunia memang kecil. Ya, tapi perasaan kadang terlalu besar untuk disimpan sendirian. Dina hanya tersenyum, tak menjawab. Langkahnya selingan, tapi hati terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam harinya, Arif menelpon. Dina menjawab seperti biasa, menceritakan hari-hari biasa, menyembunyikan hal yang tak terasa biasa. Tidak ada kebohongan, tapi tidak semua kebenaran harus diucapkan, bukan? Apalagi jika kebenaran itu hanya akan membuat luka baru. Padahal mungkin aku sendiri belum yakin apa yang seharusnya kurasakan. Kesetiaan tak diuji saat segalanya baik-baik saja. Ia diuji saat kita dibiarkan merasa sendiri terlalu lama. Dan yang paling berbahaya dari masa lalu bukan kenangan, tapi rasa yang belum sempat selesai. Bab 6. Di antara yang ingin ditinggal dan yang tak ingin didekati. Aku tahu ini salah, atau mungkin hanya terasa salah karena aku tak berani menyebutnya dengan nama. Tapi perasaan ini ada, dan semakin aku menolaknya, semakin ia mengakar. Dina duduk di taman kecil di belakang rumah. Langit sore menguning lembut, seolah turut menyaksikan keheningan yang membebani pikirannya. Anak-anak bermain tak jauh darinya, tertawa dengan dunia kecil mereka sendiri. Sementara itu, Dina memeluk lutut, diam dengan ponsel tergeletak di sampingnya. Di layar pesan dari Raka masih belum dibaca. Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Hanya satu kalimat, tapi kalimat itu terasa lebih hidup dari semua pesan Arif dalam sebulan terakhir. Dina menatap bayangan dirinya di kaca jendela dapur. Wajah itu letih, tapi bukan karena pekerjaan rumah. Ia lelah menunggu, lelah berharap, dan lebih lelah lagi menahan perasaan yang ingin tumbuh, namun takut salah. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Dina membuka kembali album fotonya bersama Arif. Ia memperbesar suatu foto lama yang diambil di sebuah pantai saat mereka masih baru menikah. Arif merangkulnya erat, tawa mereka begitu mulus. Ia menyentuh layar seolah bisa merasakan kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan lagi. Ponselnya berdering. Nama Raka muncul. Dia menatap lama. Jari telunjuknya bergerak, tapi tak menyentuh tombol hijau. Panggilan itu berhenti sendiri. Dina menarik napas panjang. Lalu, dengan gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Bukan untuk membalas Raka, tapi untuk mengirim pesan pada Arif. Mas, masihkah ada aku dalam rindu yang kamu bawa ke sana? Pesan itu terkirim, centang satu, belum terbaca. Tapi kali ini Dina tak menangis, ia hanya duduk tenang, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Ia tahu perasaannya kini bukan hanya soal cinta, tapi tentang pilihan antar bertahan karena janji atau menyerah karena sepi. Malam itu, hujan turun pelan-pelan. Bukan deras yang mengguyur, tapi rintik yang lama-lama basah.
Damar dan Dita sudah terlelap, hanya Dina yang masih duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang tak lagi hangat. Entah bagaimana jemarinya seolah bergerak sendiri. Ia biarkan selembar kertas putih terbuka. Lalu ia goreskan pena, seperti berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin pada Arif, atau pada seorang yang tidak tahu bahwa dirinya kini mulai tumbuh di sela-sela ruang kosong hati dan kehidupan Dina. Arif, katanya jarak tidak mengubah apa-apa kalau cinta cukup tua. Tapi mengapa setiap malam terasa lebih panjang? Kenapa setiap kata kau kirim tak lagi cukup untuk menenangkan hatiku? Aku rindu kamu, tapi lebih dari itu, aku rindu diriku sendiri yang dulu. Dulu aku mencintaimu tanpa syarat. Sekarang aku bertanya-tanya, apakah aku masih menjadi rumah bagimu? Atau hanya sisa alamat yang sekali kau tuju saat ingat? Aku ingin bercerita tentang betapa lelahnya hari-hariku, tentang Damar yang mulai sulit diajak bicara, tentang Dita yang mulai menanyakan kenapa ayahnya jarang pulang. Tapi saat kamu nelpon, suaramu sudah lelah, dan aku tak tega menambah beban. Jadi aku diam, dan diam itu tumbuh menjadi dinding, lalu dinding itu menebal jadi jarak. Maaf Arif, aku masih mencintaimu, tapi aku tak tahu apakah cinta ini cukup. Aku tidak akan mengirim surat ini, tapi aku harap kamu bisa merasakannya. Ia pandangi kertas itu lama, lalu ia selipkan di antara halaman-halaman buku harian yang bahkan sudah berdebu. Surat itu bukan untuk dikirim, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya pernah mencoba berkata jujur, meski hanya pada kertas. Beberapa hari kemudian, Raka kembali mengirim pesan, bukan rayuan, bukan ajakan. Hanya sebuah kutipan dari puisi yang dulu ia pernah tulis. Terkadang seseorang tak mencari cinta baru hanya ingin ada yang mendengar isi hati mereka tanpa menghakimi. Dina membaca kutipan itu tanpa membalas, tapi entah mengapa hatinya hangat. Bukan karena ada cinta yang tumbuh, tapi karena akhirnya ada ruang untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus kuat sepanjang waktu. Dan dalam diam, Dina tahu, kadang cinta butuh lebih dari sekedar setia. Ia butuh keberanian untuk mengakui bahwa ada luka dan ada harapan untuk tumbuh.